Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, marhaban ya Ramadan. Dalam hitungan hari, kita akan kembali dipertemukan dengan Ramadan. Dari tahun ke tahun, kita gegap gempita merayakan kehadiran bulan penuh keistimewaan ini. Mulai dari mengunjungi keluarga, berziarah, serta memasak hidangan spesial menyambut Ramadan. Lalu mengapa bulan ini dikatakan istimewa? Tahukah Anda mengenai sejarah Ramadan? Apakah Ramadan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW atau telah ada sebelumnya? Serta apa saja keistimewaan bagi umat muslim di bulan suci ini? Bagaimana sejarah bulan Ramadan? Ramadan memiliki arti panas yang menyengat atau menggambarkan musim yang berlangsung pada bulan itu sangat panas. Ramadan pun dimasukkan menjadi nama bulan dalam kalender Arab sebelum agama Islam datang. Di bulan penuh berkah tersebut, Muslim yang memenuhi syarat diwajibkan untuk berpuasa. Kedudukan puasa Ramadan juga sangat penting karena menjadi salah satu pilar utama agama Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad bersabda bahwa amalan ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Umat Muslim pun berlomba-lomba melaksanakan ibadah untuk meraih pahala di bulan suci ini. Puasa adalah ibadah wajib umat Islam saat memasuki bulan Ramadan. Apa saja bentuk ibadah ini? Iya, kita diajak untuk menahan hawa nafsu, lapar, dan haus, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa. Lalu apakah sebelum Islam juga ada ibadah puasa seperti Ramadan? Sebelum Islam, puasa dengan berbagai variasinya telah dilakoni oleh masyarakat dari berbagai kebudayaan. Al-Jibori dan Maliki Tabrizi dalam bukunya yang berjudul Rahasia Puasa Ramadan mengungkap fakta bahwa bangsa Yunani terbiasa berpuasa sebelum terjun ke medan perang. Sedangkan bangsa Romawi menganggap puasa dapat memberi kekuatan fisik serta mengajarkan kesabaran dan ketabahan. Ternyata ini merupakan dua syarat yang dibutuhkan untuk memenangkan pertempuran. Puasa Ramadan diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya pada bulan Syaban tahun kedua Hijriah. Kala itu, Rasulullah mulai membangun pemerintahan yang berwibawa di Madinah. Saat itu, puasa dianggap penting. Kenapa? Karena bisa membangun rasa tanggung jawab manusia dalam melaksanakan tugas-tugas besar dan suci. Perintah berpuasa ini ada dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Sesuai pembahasan tema di atas, potongan ayat sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu ini menggambarkan sejarah puasa, khususnya puasa Ramadan. Potongan ayat ini sebenarnya menginformasikan kepada kita bahwa ibadah puasa juga telah menjadi kewajiban umat-umat terdahulu. Yang menarik, pada awal diwajibkannya puasa, kaum muslimin ternyata berpuasa hingga maghrib. Setelah berbuka mereka masih diperbolehkan makan, minum, dan bersetubuh hingga menunaikan sholat isya dan tidur. Tapi setelah menunaikan sholat isya dan tidur, mereka tidak diperbolehkan melakukan hal-hal tersebut hingga tiba saatnya waktu berbuka. Ternyata, praktik ini memberatkan sebagian orang sehingga banyak yang melanggarnya. Karena hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, "Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang, campurilah mereka, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa." Lalu mengapa puasa hanya dilakukan pada bulan Ramadan? Apakah Anda juga pernah mempertanyakan hal ini? Mengapa puasa diwajibkan pada bulan Ramadan, bukan di bulan lainnya seperti Syawal, Muharram, atau Rabiul Awal?
Sebenarnya, tidak ada penjelasan yang jelas mengenai masalah ini. Semua merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sejumlah pihak menduga ada beberapa hal yang menjadi sebab diwajibkannya puasa pada bulan itu. Pada bulan tersebut, Allah menurunkan wahyu pertama Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Menurut pendapat yang muktabar atau terkenal, wahyu pertama diturunkan pada malam 17 Ramadan saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bertafakur di Gua Hira. Pada malam itu pula, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikukuhkan sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Tahukah Anda? Iya, malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Selain itu, keutamaan lain yang terdapat pada bulan Ramadan dan tidak ditemukan di bulan lainnya adalah sholat tarawih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berdiri melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan karena Allah, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Dan benarkah Ramadan hanya untuk umat Nabi Muhammad? Ramadan sepertinya tercipta khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Puasa memang ada untuk umat terdahulu, tapi keutamaan Ramadan hanya diberikan umat Islam. Seperti halnya malam Lailatul Qadar. Sebagai Nabi yang paling mulia, tentu Nabi Muhammad mendapatkan hak istimewa yang juga akan tertular kepada umatnya. Hal ini tertuang dalam sabdanya, bahwa terdapat 5 keistimewaan yang hanya diberikan kepada umat Muhammad. Sabda Nabi, umatku di bulan Ramadan diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Apa sajakah kelima hal spesial itu? Mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah lebih baik daripada minyak kasturi. Hal ini menjadi spesial karena kota gibah dan gosip kita akan berkurang. Kenapa? Dengan bau mulut, seseorang akan menghindari obrolan yang berlebihan. Selanjutnya, juga dijelaskan bahwa orang-orang yang berpuasa semuanya dimintakan ampunan oleh para malaikat hingga mereka berbuka. Tentu fakta ini menjadi yang dicari-cari oleh umat manusia. Tahukah Anda bahwa malaikat adalah makhluk yang tidak kenal maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hal inilah yang membuat doa-doa mereka mudah dikabulkan. Di bulan Ramadan, setan juga dibelenggu dan tidak sebebas di bulan-bulan lainnya. Semangat untuk beribadah meningkat dibandingkan dengan di luar Ramadan. Selain itu, setiap hari di bulan Ramadan, Allah memperindah surga untuk orang-orang yang berpuasa. Dengan Allah memperindah surganya, kita bisa menyimpulkan bahwa ibadah puasa memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Dan di akhir malam bulan Ramadan, Allah memberikan ampunan. Apakah hanya saat malam Lailatul Qadar sebagaimana yang kita selalu pahami? Ternyata bukan. Bagi mereka yang beramal, maka akan mendapatkan pahala ketika sudah usai mengerjakannya. Dalam keistimewaan kelima ini, Allah mengampuni orang-orang berpuasa pada setiap akhir malam. Dan itu bukan hanya saat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah satu hal yang berbeda dari ampunan Allah pada setiap akhir malam di bulan Ramadan. Artinya, orang-orang berpuasa berhak mendapatkan ampunan sebagai imbalan atas ibadahnya kepada Allah. Sahabat beriman, kita patut bersyukur diberi keistimewaan di bulan suci Ramadan. Kita kembali akan diberikan jatah waktu yang sama dengan yang lainnya di bulan ini. Namun pilihan jatuh di tangan kita. Akankah kita memanfaatkan bulan ini dalam meraih pahala dan ampunan? Atau jatah ini akan habis dengan sendirinya, diisi dengan segala kemaksiatan? Semoga Ramadan kali ini bisa kita maksimalkan demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amalan yang Anda lakukan menyambut bulan Ramadan? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.